Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, pertemuan kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran prakarya. Nah, untuk kelas 7 mungkin kalian masih bertanya-tanya, prakarya itu apa sih? Karena prakarya merupakan mata pelajaran baru di SMP. Waktu kalian di SD belum ada ya prakarya. Oke, kalau gitu kita lanjut masuk ke materinya saja. Nah, prakarya di kelas 7 terdiri dari 6 bab. Ada 6 bab nih satu semester itu. Yang pertama, bab 1 kerajinan serat. Bab kedua, kerajinan tekstil. Lalu bab ketiga, teknologi konstruksi miniatur rumah. Lalu bab keempat, budidaya tanaman sayuran. Bab kelima, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Lalu bab yang terakhir, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Nah, dilihat dari judulnya, mungkin kalian sudah semakin penasaran ya, prakarya itu apa sih? Kok ada kerajinan, kok ada miniatur rumah, ada tanaman sayuran juga, lalu ada pengolahan makanan juga. Kalau kalian masih bingung, Ibu akan jelaskan sedikit di awal. Prakarya merupakan mata pelajaran baru di SMP yang mencakup tentang kerajinan, teknologi konstruksi, lalu ada budidaya, lalu ada pengolahan. Jadi pada dasarnya prakarya itu terdiri dari 4 bab yang nanti akan dikembangkan sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas 7 babnya apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa. Dan di kelas 7 bab ini adalah bab di semester ganjil atau semester 1. Nah, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, yaitu di bab 1 kerajinan serat. Nah, kerajinan serat itu apa sih? Dari kata-katanya kita sudah bisa membayangkan bahwa kerajinan itu sudah pasti olahan tangan. Nah, kita lihat aja. Sebelum masuk ke kerajinannya, kita bahas dulu pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nih, contohnya serat alam tuh seperti ini. Nah, banyak ya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, jadi kalau selama ini kalian taunya serat itu ada di buah dan sayuran, ternyata serat itu juga ada di bahan baku tekstil. Bahan baku tekstil itu apa sih, Bu? Merupakan bahan baku atau bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Kalau benang dan kain tahu dong, macam-macam ya, benang warnanya macam-macam, ketebalannya macam-macam, kain juga warnanya macam-macam, ketebalannya macam-macam. Tapi semua itu berasal dari serat. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Jadi, serat itu bisa digunakan sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Nah, ini ada contohnya. Serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Jadi, dari serat yang seperti ini akan diolah menjadi suatu kerajinan. Ada juga nih serat sutra. Kalau serat sutra sih semua sudah tahu ya. Serat sutra ini serat yang
mendunia. Semua orang suka karena memberi kesan mewah. Nah, itu tadi pengertian tentang serat. Lalu kita masuk berikutnya tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Jadi serat itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam dengan bermacam-macam pula jenis dan karakteristiknya. Nah, bahan serat alam berasal dari alam. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Jadi bahan serat itu ada yang dinamakan serat alam, berarti berasal dari alam. Nah, serat alam itu terdiri dari 3 macam, yaitu serat dari tumbuhan, serat dari hewan, dan juga serat mineral. Tapi yang akan kita bahas di kelas 7 hanya 2, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Lanjut lagi. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi serat itu ada macam-macam. Ada serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan itu apa sih? Adalah serat yang berasal dari tumbuhan, dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap tidak menyusut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, jadi serat dari tumbuhan itu bukan berarti semua tumbuhan bisa diambil sebagai serat yang diolah menjadi kerajinan. Tidak semua ya. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Nah, 4 apa saja? Kita lihat. Yang pertama, yaitu serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Pasti kalian pernah lihat dong, pohon kapas dan pohon kapuk. Itu bijinya bisa diolah menjadi kerajinan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Serat biji kapas yang ini, lalu yang ini adalah serat biji kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Jadi bagian tumbuhan itu terbagi-bagi ya. Yang pertama tadi bijinya yang diambil. Sekarang yang kedua adalah bagian batangnya. Nah, batang juga nggak semuanya. Ini hanya beberapa saja. Setiap tumbuhan memiliki batang, iya. Tapi tidak semua batang tumbuhan bisa dijadikan bahan kerajinan. Karena struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flek, jute, rasela, hanep, rami, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini contoh serat batang anggrek. Yang ini serat batang melinjo. Lalu yang ini serat batang mahkota dewa, dan yang keempat adalah serat batang beringin. Nah, ini beberapa serat batang, serat yang diambil dari bagian batang tumbuhan. Lanjut, serat dari daun.
Nah, yang ketiga itu adalah daun. Yang pertama tadi biji, yang kedua batang, dan yang ketiga adalah daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mending, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisa, dan daun henequin. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini adalah serat daun mendong. Yang ini serat daun nanas. Jadi daunnya ini ya, yang panjang-panjang ini yang dibuat. Lalu serat daun pandan berduri. Jadi pandan itu ada yang mulus yang biasanya dipakai untuk memasak. Nah, kalau ini pandan berduri yang digunakan sebagai bahan untuk kerajinan. Selanjutnya, ada yang keempat adalah serat berasal dari buah. Dari buah itu juga ternyata bisa loh dibuat kerajinan. Nah, tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Iya, banyak banget tumbuhan itu memiliki buah. Tapi yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Kayak apa sih? Nah, ini dia. Serat buah kelapa. Tahu dong serat buah kelapa? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah serat buah kelapa. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut, dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Jadi bukan berarti ada serat ini lalu kalian buat kerajinan langsung. Masih ada proses pengolahan terlebih dahulu sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku. Nah, itu tadi untuk serat-serat ya. Tadi serat dari tumbuhan itu berarti ada 4 macam. Yang pertama biji, yang kedua batang, yang ketiga daun, dan yang keempat buah. Sekarang kita lanjut lagi di serat dari hewan. Nah, jadi nggak cuma tumbuhan yang bisa diambil seratnya, tetapi hewan juga bisa diambil seratnya sebagai bahan baku kerajinan. Hewan apa sih? Coba kita cek. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Nah, baru lagi nih, bu stapel itu, filamen itu apa? Ya kan? Karena kalian masih baru, nggak apa-apa. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, mungkin kalau itu kainnya kain wool, itu kalian sudah tahu. Tapi ada nama seratnya yaitu stapel, serat yang berbentuk rambut hewan. Contohnya hewan yang dipakai apa? Domba.
alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Tapi rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, contoh. Dari gambar ini kita bisa melihat ya, kenapa bulu domba banyak digunakan untuk kerajinan. Karena bulunya yang tebal akan menghasilkan bahan baku yang lebih banyak. Oke, itu adalah serat dari stapel. Kita lanjut yang kedua adalah serat dari filamen. Nah, filamen ini apa? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Seperti apa sih filamen itu? Nah, jadi ulat sutra itu dia ketika membentuk kepompong dia mengeluarkan serat-seratnya. Nah, serat-serat ini yang diambil lalu diolah, dipintal sehingga menjadi benang sutra. Ini harganya mahal. Kenapa? Lihat dong, ini ulat aja kecil lalu dihasilkan pasti kan sedikit-sedikit juga. Maka dari itu harganya relatif mahal kalau yang sutra asli. Nah, itu tadi beberapa macam serat-serat ya. Jadi ada yang serat dari tumbuhan, ada juga serat dari hewan. Kesimpulannya, yang pertama, karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Jadi orang tuh banyak suka serat alam. Kenapa? Karena permukaannya itu lembut, halus, tapi juga kuat ketika dipakai, tidak gampang sobek. Lalu dia bisa menyerap. Menyerap apa sih? Contoh misal serat itu berubah menjadi kapas. Kalian tahu kapas? Nah, kapas coba kalian dipakai untuk menyerap air yang tumpah misal. Itu kan daya serapnya sangat kuat karena kapas berasal dari serat alam. Lalu yang kedua, bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Jadi, serat selulosa atau kapas ini juga banyak diolah menjadi produk-produk tekstil ya. Makanya ada beberapa orang yang bilang ini kainnya kain apa? Kain kapas. Jadi dia berasal dari serat selulosa atau kapas. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya adalah, nah, sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut sekali, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar kalau misalkan kena api, lalu bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Nah, dilihat dari ciri-cirinya saja, serat sutra itu berkilau, bagus, lembut, halus. Makanya harga serat atau kain yang berasal dari sutra itu relatif lebih mahal. Nah, yang terakhir yaitu serat wool, mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, dia bisa menahan panas dengan baik. Maka dari itu,
orang-orang di Eropa yang ada musim dingin di sana banyak menyukai bahan-bahan yang berasal dari wool. Kenapa? Karena bisa menahan panas biar tidak cepat kedinginan di musim dinginnya di sana. Gimana? Prakarya, sudah ada bayangan tentang materi prakarya? Jadi materi prakarya itu seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama, Ibu rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ingat, stay safe, tetap di rumah saja, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan banyak mengeluh karena bukan hanya kalian yang merasakan ini, tapi seluruh siswa, mahasiswa merasakan kesulitan di masa ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.